Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, demi keberkahan dan kelancaran acara pada hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Ilyas Natsir, MM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati yang kami cintai, para hadirin sekalian, mari kita sama-sama mengikhlaskan hati kita untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini saya pimpin dengan tata cara agama Islam. Bagi yang beragama lain kami mohon untuk menyesuaikan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Allahumma ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu. Engkau yang menegakkan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Engkau penguasa langit dan bumi ini, ya Allah, beserta seluruh isinya. Engkau juga yang mencahayai langit dan bumi ini, termasuk kami sebagai manusia, ya Allah. Ya Allah, di tangan Engkau kesehatan dan hidup mati kami. Engkau pemegang seluruh urusan kami. Engkau pemegang seluruh motivasi hidup kami. Engkau mengendalikan seluruh cita-cita dan harapan kami. Kami masyarakat Berau, ya Allah, bersama Bupati dan Wakil Bupati kami, bercita dan berharap terwujudnya Berau yang sejahtera dan berdaya saing. Tentu, ya Allah, pasti akan banyak halangan dan rintangan dalam mencapai harapan itu. Oleh karena itu, ya Allah, sehatkanlah jasmani dan rohani kami, agar kami dapat melaksanakan tugas kekhalifahan kami di bumi, sekaligus menjadi insan yang beri manfaat sebanyaknya bagi orang lain, melalui upaya kami mewujudkan masyarakat Berau yang sejahtera dan berdaya saing. Ya Allah, tangguh kokohkanlah pundak kami, terutama pundak Bupati dan Wakil Bupati kami, ya Allah, agar seluruh masalah dan rintangan dapat ditembus dengan gemilang untuk membawa Berau kepada kesejahteraan dan daya saing. Ya Allah, memang sulit, ya Allah, tetapi tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan seluruh kesulitan itu, ya Allah, dengan kehendak-Mu, Engkau mudahkan semuanya. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang dalam golongan yang selalu mencintai-Mu, mencintai siapapun yang mencintai-Mu, dan mencintai setiap amalan yang mendekatkan kami kepada cinta-Mu. Karena dengan saling cinta antara kami, semua beban akan menjadi ringan dan mudah. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya laporan Ketua Pengelola Program Pejuang Sigap Sejahtera kepada Bapak Dr. Andes Haji Datu Kesuma, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Bupati serta rekan-rekan unsur Forkopimda yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Saya hormati jajaran pimpinan Konsorsium Pejuang Sigap Sejahtera tahun 2021, perwakilan dari Yayasan Dharma Bakti Berau, saya hormati Yayasan dari Konservasi Alam Nusantara, serta perwakilan dari Universitas Gadjah Mada. Para pejuang sigap sejahtera baik pengelola program di Sekretariat Kabupaten
koordinator kecamatan maupun fasilitator kampung yang telah dan akan kembali berkolaborasi dalam mengakselerasi pembangunan kampung di Kabupaten Berau. Saya hormati Bapak Kepala OPD, lebih khusus lagi Kepala DPTK beserta jajarannya, Bapak Camat, hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan perkenan, rahmat dan karunia jualah kita sekalian dapat bertemu dalam agenda launching program Pejuang Sigap Sejahtera tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Bupati yang saya hormati, selanjutnya perkenan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan dalam launching program Pejuang Sigap Sejahtera tahun 2021. Seperti kita ketahui bersama bahwa kegiatan rekrutmen atau penerimaan pendamping kampung Pejuang Sigap ini tahun 2021 dimulai sejak pendaftaran tanggal 18 Februari 2021. Kemudian diadakan seleksi administrasi tanggal 21 Februari. Setelah itu tanggal 22 Februari diadakan pengumuman seleksi administrasi. Kemudian tes tertulis dan psikotes dilaksanakan pada tanggal 23 Februari. Kemudian pengumuman kelulusan tes tertulis dan psikotes itu disampaikan pada tanggal 24 Februari secara online. Kemudian tes wawancara dilaksanakan tanggal 25 Februari. Kemudian pengumuman disampaikan pada tanggal 27 Februari 2001 dan terakhir daftar ulang dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021. Adapun formasi untuk Pejuang Sigap Kampung tahun 2021 ini adalah ada dua formasi, Ibu Bupati kami sampaikan. Pertama adalah fasilitator kampung itu berjumlah 99 orang, kemudian koordinator kampung sebanyak 12 orang, jadi totalnya 111 orang. Seleksi ini dimaksudkan untuk memperoleh peserta yang memiliki kualifikasi pendampingan di bidang tata kelola pemerintahan kampung, tata kelola sumber daya alam kampung, dan tata kelola ekonomi kampung. Perlu kami sampaikan juga bahwa sambutan masyarakat terhadap rekrutmen sigap ini sungguh sangat luar biasa, walaupun waktunya mungkin terbilang cukup singkat. Sampai ditutupnya pendaftaran ini jumlah pelamar itu lebih kurang 390 orang. Jadi sementara yang diterima ini hanya 111 orang, jadi termasuk cukup kompetitif juga ini dalam rangka rekrutmen ini. Program Pejuang Sigap Sejahtera merupakan program pembangunan dan fasilitasi 99 kampung dan 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Berau melalui tata kelola pemerintahan kampung, tata kelola sumber daya kampung, dan pengembangan ekonomi kampung. Program Pejuang Sigap Sejahtera tahun 2019-2020 dinilai sukses dalam kegiatan memfasilitasi kampung di Kabupaten Berau. Ibu Bupati yang kami hormati, Pejuang Sigap Sejahtera atau yang lebih dikenal dengan Gerakan Membangun Kampung Kabupaten Berau ini merupakan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Program tersebut diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Berau, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, kemudian Yayasan Dharma Bakti Brokol, dan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada untuk mendampingi 99 kampung di Kabupaten Berau dengan tujuan mensejahterakan masyarakat melalui pendekatan sigap. Melalui pendampingan intensif oleh 99 tenaga terlatih di 99 kampung sejak tahun 2019 yang lalu,
program ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hingga akhir tahun 2020, sudah 95 badan usaha milik kampung ini terbentuk, tumbuh signifikan dari tahun 2016 lalu yang baru terbentuk 14 BUMK. Selain perekonomian, program tersebut juga mendorong laju peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terbentuknya tata pemerintahan kampung yang mandiri dan profesional. Tercatat hingga akhir tahun 2020 lalu, 8 kampung telah berstatus mandiri, 30 kampung berstatus maju, selebihnya berstatus berkembang, dan tertinggal hanya tersisa 1 kampung saja. Berbeda jauh dari saat program pendampingan pejuang sigap sejahtera belum dimulai, di mana kampung tertinggal masih ada 49 kampung. Tindak lanjut program ini juga didukung oleh alokasi anggaran yang besar. Untuk mensukseskan program pembangunan kampung, pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen mengalokasikan anggaran dana kampung di luar anggaran dana desa sebesar 1 sampai 3 miliar per tahun. Program pendampingan kampung melalui sigap telah menjadi percontohan secara nasional, diharapkan terus berlanjut di Kabupaten Berau, sehingga percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kampung di Kabupaten Berau dapat berjalan hingga tuntas. Di tahun ketiga pelaksanaan program pejuang sigap sejahtera ini, kami memiliki visi besar yang ingin kami wujudkan bersama, yaitu membangun Kabupaten Berau pro kampung yang pertama di Indonesia. Tujuan yang besar ini tentu harus diiringi dengan tahapan dan strategi pencapaian yang baik. Oleh karena itu, pada program sigap sejahtera tahun 2021 ini, kami mencoba untuk merumuskan 3 target, yaitu mengembangkan inovasi pendampingan kampung pejuang sigap sejahtera dengan pendekatan sigap serta berkolaborasi dengan para pihak. Yang kedua, membantu Kabupaten Berau mengembangkan ekosistem Kabupaten pro kampung yang kolaboratif dengan berbagai stakeholder. Yang ketiga, mempromosikan Berau sebagai Kabupaten pro kampung dengan pendekatan sigap ke level nasional. 3 target yang telah kami rumuskan tersebut nantinya akan kami capai dengan membentuk sistem Kabupaten pro kampung ala Berau. Hal ini kami bentuk agar kemudian pendampingan yang berjalan nantinya akan membangun sebuah sistem yang mampu menopang pembangunan kampung di Kabupaten Berau yang berkelanjutan. Ekosistem Kabupaten pro kampung ala Berau yang kami rumuskan mencakup regulasi tentang kampung, alokasi dana kampung, tata kelola pembinaan kampung dan sistemnya yang berbasis IT. Yang keempat, kolaborasi para pihak membangun kampung ekonomi sumber daya alam. Dan yang kelima, pendampingan kampung dengan pendekatan sigap sejahtera. Kelima hal ini akan menjadi prioritas dalam penyelenggaraan program pendampingan pejuang sigap sejahtera tahun 2021. Yang kami hormati, demikianlah laporan kami selaku Ketua Pelaksana Rekrutmen Sigap tahun 2021. Tentunya kami berharap pelaksanaan program pejuang sigap tahun 2021 ini dapat berjalan dengan lancar dan mampu memberikan dampak yang signifikan pada pembangunan kampung di Kabupaten Berau. Selanjutnya kami mohon nantinya kepada Ibu Bupati kiranya berkenan secara resmi melaunching pejuang sigap sejahtera tahun 2021. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pimpinan Yayasan Dharma Bakti Brokol kepada Bapak Horas Parsaulian Pardede disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Bupati Berau, Ibu Hajah Tri Juniarsi MPD. Yang saya hormati Bapak Asisten 1, Bapak Kepala Dinas DMPK, Bapak Camat, Bapak Lurah, dan Kepala Kampung yang ada di Kabupaten Berau, serta perwakilan dari Yayasan Konservasi Alam
Nusantara, Bapak Yusuf yang saya hormati dari UGM, Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini kita patut mengucapkan syukur, alhamdulillah, karena kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini dalam rangka launching program Sigap Sejahtera, Pejuang Sigap Sejahtera tahun banyak kemajuan yang sudah dicapai dari status kampung yang tadinya banyak yang tertinggal. Saya sudah ada beberapa kampung yang masuk ke kampung mandiri ya, 8 Pak ya, 8 kampung mandiri, kemudian 13 kampung berkembang. Hanya tinggal 1 kampung yang tertinggal. Kami dari Yayasan Dharma Bakti Brokol merupakan CSR yang mewakili CSR dari Bakti Brokol tetap konsisten untuk mendukung setiap program pemerintah daerah, dalam hal ini Pejuang Sigap Sejahtera. Kami berupaya untuk mensinergikan program-program CSR yang ada di PT Brokol dengan program pemerintah daerah. Kami berharap program Pejuang Sigap Sejahtera ini mampu untuk meningkatkan ekonomi kampung. Kalau mungkin yang program PSS yang pertama dan kedua lebih menitik beratkan kepada tata kelola administrasi kampung, mungkin mulai PSS yang ketiga ini kita mulai menitik beratkan pada program pengembangan ekonomi kampung. Karena seperti kita ketahui, potensi kampung di Kabupaten Berau ini berbeda-beda, tapi bagaimana kita bisa mensinergikan keunggulan-keunggulan ekonomi di masing-masing kampung, sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan PDB daripada Kabupaten Berau. Mudah-mudahan program ini bisa terus berjalan dan terus dilanjutkan sehingga tujuan akhir daripada menciptakan keunggulan ekonomi Kabupaten Berau bisa tercapai. Akhir kata dari kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pimpinan Yayasan Konservasi Alam Nusantara kepada Bapak Niel Makinudin, MSc, disilakan. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Bagus suaranya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami cintai Ibu Bupati Berau, Ibu Hajastri Juniasih Mas, SPD NPD, Bapak pimpinan Forkompinda Berau yang hadir, baik offline maupun online, Bapak Sekda, para asisten, staf ahli, Bapak Kepala DPMK Berau, dan para pimpinan komite yang lain, para camat dan para kepala kampung. Yang kami hormati juga para pimpinan konsorsium program Sigap Sejahtera 2021 atau disingkat PSS, Yayasan Dharma Bakti Brokol, ada Pak Horas dan tim, unsur pimpinan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, baik yang di Jakarta maupun di Kalimantan Timur, serta Bapak Dr. Jamhari, Dekan Fakultas Pertanian dan jajarannya wakil Universitas Gajah Mada, yang kami banggakan para fasilitator kampung yang kami sebut sebagai pejuang Sigap Sejahtera, serta hadirin yang hadir online dan offline yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Benih tilam membuat hati suka, asik berabah lalu terlena.
hati terdalam ingin bertemu muka, apa daya masih corona. Ada tomat di dalam peti, dekat jendela ada durian. Hormat selalu untuk Ibu Bupati dan tim dari Samarinda Kota Tepian. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat terbesar kedua setelah keimanan, hingga kita bisa hadir, baik online maupun offline dalam acara launching program Sigap Sejahtera sebagai program pendampingan kampung Seberau tahun 2021. Ibu Bupati dan hadirin terhormat, mungkin ada yang bertanya, kenapa Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dulunya bernama The Nature Konservasi atau TNC, merupakan lembaga konservasi namun peduli dan mendukung pembangunan kampung. Adalah keniscayaan bahwa konservasi hutan dan lingkungan hidup membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai pelaku atau subjek utama. Adalah juga fakta bahwa semua kawasan hutan terbagi habis dalam administrasi kampung dan desa. Bahwa sejak tahun 2010, waktu itu masih bernama TNC, mengembangkan pendekatan aksi inspiratif warga untuk perubahan yang kemudian disingkat dengan sigap. Pendekatan ini didasarkan oleh penghargaan terhadap potensi atau aset yang dimiliki dan praktek-praktek kecil yang membanggakan dilakukan masyarakat untuk melakukan perubahan di lingkup komunitasnya. Terkadang masyarakat tidak menyadari akan potensi yang dimiliki dan praktek perubahan yang dilakukan adalah hal yang dapat menginspirasi komunitas masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, kami merasa bahwa pendekatan pembangunan desa yang sebelumnya bertumpu pada pemecahan masalah, kita geser menjadi pendekatan berbasis potensi yang dimiliki oleh desa. Dan pendekatan ini sejalan dengan tren desentralisasi di Indonesia, di mana desa atau kampung mendapatkan kewenangan dan peran yang semakin besar dalam mengelola sumber alam. Contohnya yang sangat viral sekarang yang menjadi tren adalah program perhutanan sosial dan pendanaan atau dana desa. Untuk menjalankan kewenangan ini perlu penguatan kapasitas. Yayasan Konservasi Alam Nusantara mengusung program sigap untuk penguatan kapasitas dengan 3 pilar utama, yaitu yang pertama, perbaikan tata kelola pemerintahan desa untuk mewujudkan pemerintahan kampung yang bersih dan bertanggung jawab. Yang kedua, keterlibatan masyarakat kampung dalam upaya pengelolaan sumber alam yang berada di wilayah kampungnya, dan ini sekaligus merupakan keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi terhadap lingkungan kawasan hutan. Yang ketiga, memperkuat lembaga perekonomian kampung dalam bentuk badan usaha milik kampung untuk membantu mengelola sumber alam yang dimilikinya serta mengembangkan produk unggulan yang dimiliki oleh kampungnya. Ibu Bupati dan hadirin yang kami hormati, dalam banyak kasus pengelolaan sumber alam, kampung atau desa itu kelihatan kecil dan sering dianggap sepele. Padahal ia mirip sel dalam tubuh manusia. Bila mana sel-selnya yang jumlahnya triliunan itu sehat, maka tubuh seseorang otomatis akan sehat dan kuat. Bahkan kedokteran modern, kedokteran terkini sudah mengarah kepada sistem sel atau stem cell untuk opsi pengobatan yang jauh lebih efektif. Demikianlah ibarat kampung-kampung kita yang sehat dan mandiri. Maka secara kumulatif akan menjadikan sebuah kabupaten atau provinsi atau negara akan sehat dan mandiri. Ada pepatah asing yang menyebutkan kampung is small but collectively powerful. Masa depan Indonesia dalam kampung. Ibu Bupati dan hadirin yang terhormat, seberapa jauh kontribusi Yayasan Konservasi Alam dalam program ini? Bersama-sama pemerintah Kabupaten Berau dan pihak lainnya, YK bertekad untuk bersama-sama mengembangkan program Sigap Sejahtera untuk mewujudkan pengembangan program kawasan pedesaan atau Prokades dan menerjunkan fasilitator kampung yang kita sebut sebagai pejuang sigap sebagai agen perubahan yang akan memfasilitasi, memotivasi 100 kampung se-Kabupaten Berau untuk menjadikan kampung yang sejahtera seperti yang diamanahkan oleh undang-undang dengan tetap mempertahankan lingkungan hidupnya. Untuk kerjasama tersebut, setidaknya dalam kurun 3 tahun ke depan kami sudah mempersiapkan dukungan dalam bentuk peningkatan kapasitas fasilitator kampung, peningkatan kapasitas pemerintahan kampung, peningkatan kapasitas badan usaha milik kampung, dukungan kajian studi terhadap peluang-peluang pengembangan komoditas yang ada di Kabupaten Berau, dan juga dukungan terhadap kepastian hak atas kebutuhan sosial,
serta dukungan penguatan pengelolaannya, dan kami berharap kolaborasi atau kerjasama ini bisa dilakukan dalam jangka panjang atau multi-years. Ibu Bupati dan hadirin yang terhormat, sebagai penutup, perkenankan kami menyampaikan harapan kami dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara dalam kolaborasi ini. Kami berharap 13 sikap semakin kuat di Berau, sehingga warganya sejahtera, hutan dan pesisir yang terjaga dengan baik. Bila hayat dan amanahnya berupa alam kita jaga, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik, pengatur dan penguasa langit dan bumi akan ridho dan mencurahkan aneka rahmat dan karunia-Nya kepada Berau, Kalimantan Timur maupun Indonesia. Mari terus berkarya dan produktif di tengah pandemi dengan tetap istiqomah menerapkan protokol kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat apa yang kita dedikasikan, apa yang kita ikhtiarkan untuk Berau ini sebagai amal soleh. Kiranya kita semua selalu dalam anugerah dan rahmat-Nya serta kesehatan lahir dan batin. Cermin cembung di samping bendera, di sebelahnya ada sebuah pita. Menuju kampung yang lebih sejahtera, itulah harapan kita. Membawa kerbau menuju kota, menunggu pikap terasa lama. Berau maju tujuan kita, bersama sigap melangkah bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada kepada Bapak Dr. Jamhari SPMP disilakan. Tadi masih ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Bupati, Ibu Hajah Sri Juniarsih SPD MPD. Yang saya hormati seluruh Musbida, Pak Sekda, dan Pak Asisten yang hadir semuanya, baik secara luring maupun daring. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Yayasan Dharma Bakti Berau. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Yayasan Konservasi Alam Nusantara, ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, teman-teman pendamping yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu secara luring terbatas maupun daring dalam rangka untuk launching pendamping PSS Perjuangan Sigap Sejahtera. Yang kedua tentunya mewakili Universitas Gadjah Mada, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bupati dan seluruh jajaran yang telah memberikan kepercayaan kepada UGM untuk melanjutkan kegiatan PSS kita. Nah, tentunya bagi UGM, PSS ini menjadi aktualisasi dari Dharma pengabdian kepada masyarakat. Dan pada tahun ini, potensi untuk lebih mendukung kegiatan yang ada di Berau ini semakin terbuka karena ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mana kami diberikan kesempatan termasuk dosen dan para mahasiswanya untuk melakukan kegiatan di masyarakat ini sebesar 40 SKS atau ini setara dengan 1 tahun yang itu bisa diklaim, bisa diakui sebagai kredit 40 SKS. Ya. Jadi saat ini kami juga sedang membuat draft MOU antara Bapak Rektor dengan Bapak Menteri Kementerian Desa dan juga Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, KLHK maupun juga telekomunikasi ini untuk implementasi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, untuk itu kami insya Allah juga nanti mudah-mudahan bisa membawa
beberapa MOU dengan kementerian ini kita aktualisasikan di Berau dalam rangka untuk men-top up kegiatan PSS kita. Satu contoh yang mungkin bisa kami sampaikan, Berau potensial luar biasa, apalagi di tengah saat ini ibu kota negara RI yang akan berada dekat dengan Berau. Tentunya bagaimana Berau menyiapkan kampung ya. Jadi bagaimana perubahan di level makro ini bisa dikonversi menjadi aktual di level mikro, di level kampung, bahkan para penduduk di desa, masyarakat di desa siap untuk mendukung keberadaan ibu kota baru. Nah, ini semua harus disiapkan sumber daya manusia di kampung yang nanti lebih responsif terhadap perubahan-perubahan dan kesempatan peluang dengan adanya ibu kota negara RI yang berada di Kalimantan Timur. Nah, tentunya salah satu yang kami MOU dengan Telkom, misalnya bagaimana kita menyatukan jejaring kampung yang ada di Berau ini dengan telekomunikasi, dengan teknologi informasi. Dengan salah satu yang kami kembangkan adalah penyuluhan pertanian digital, desa apps. Ini mudah-mudahan nanti bisa menjangkau seluruh petani yang ada di kampung-kampung seluruh Berau. Nah, tentunya ketika keberadaan ibu kota negara ini membutuhkan suplai pangan, suplai sayur, suplai beras ataupun komoditas-komoditas yang lain, ini bisa segera direspon oleh para petani dan juga masyarakat di Berau. Nah, tentunya jarak secara fisik yang cukup jauh itu nantinya dengan disatukan dalam satu jaringan aplikasi teknologi informasi, kita bisa mengetahui masalah-masalah ini dengan cepat, memberikan solusi lebih cepat, sekaligus menangkap peluang pasar juga lebih cepat. Nah, harapan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nil dan juga dari Yayasan Dharma Bakti Brogol, Pak Rolian, saya kira fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat yang mana potensi utama di kampung ini adalah pertanian, ini bisa kita dukung dengan penyuluhan pertanian digital yang sangat cepat, yang itu tidak terbatas oleh waktu maupun jarak. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan tujuan mulia kita ini dan nanti terus bersinergi. Bagi kami ini juga sekaligus menyiapkan SDM-SDM mahasiswa yang nanti bisa lebih care terhadap perubahan masyarakat sekitar dan lingkungannya. Sekali lagi terima kasih Ibu Bupati dan seluruh jajaran, dan mohon maaf kalau sambutan saya ada yang kurang. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahan Bupati Berau sekaligus launching program Sigap Sejahtera tahun 2021 kepada yang terhormat Ibu Haja Sri Juniarsi Mas MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati Bapak Asisten 1, yang kami hormati Bapak Kadis DPMK, ya mohon maaf, yang kami hormati para camat, lurah, se-Kabupaten Berau, yang saya hormati Ketua Yayasan Dharma Bakti Brogol, yang kami hormati Ketua Yayasan Konservasi Alam Nusantara, yang kami hormati Dekan Fakultas UGM, serta saudara-saudara pejuang sigap sejahtera yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan dalam rangka acara launching pejuang sigap sejahtera. Semoga
walaupun kita bertemu dengan cara online seperti ini, tetapi mudah-mudahan semangat kita akan tetap terus bergelora untuk membangun bumi Bati Wakal yang kita cintai ini. Salawat serta salam senantiasa tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu serta anak-anak pejuang sigap yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, kami mewakili pemerintah Kabupaten Berau berterima kasih sekali atas segala kontribusi yang telah diberikan konsorsium PSS Berau dan semua pihak yang telah berkolaborasi dalam membangun kampung di Kabupaten Berau dengan semua pihak yang telah berkolaborasi dalam membangun kampung di Berau melalui berbagai macam program, termasuk program pendampingan kampung se-Kabupaten Berau. Program Sigap Sejahtera ini sudah berjalan alhamdulillah selama 3 tahun terakhir di era Bupati Berau almarhum Bapak Haji Muharram, sehingga di era beliau kampung di Berau dapat semakin berkembang. Pembangunan di Berau menjadi lebih maju dan sejahtera, terbukti alhamdulillah tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal. Hanya tinggal 1 desa yang tertinggal, itu pun hanya karena salah wilayah ya. Alhamdulillah sekarang semakin banyak kampung yang berkembang, maju dan mandiri. Pembangunan di Berau dibuktikan dengan angka indeks desa membangun, sehingga mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak, Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Kedua, saya bersama Bapak Wakil Bupati beserta jajaran birokrasi Berau akan melanjutkan pembangunan kampung di Berau yang telah dirintis oleh Bapak Haji Muharram almarhum. Ini sesuai dengan janji kami kepada rakyat Berau yang kami tulis dalam visi kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau. Gambaran visi kami membangun kampung di Berau ke depan adalah kampung-kampung menjadi kampung yang sehat, bahagia, serta religius warganya. Ekonomi warganya baik, pendidikan anak-anak kampung semakin baik, ibu-ibu PKK kampung meningkat partisipasinya. Anak-anak muda di kampung terfasilitasi kiprah dan kreativitasnya. Juga sumber daya alam di kampung bisa dikelola dengan lestari. Juga dapat saling bertoleransi, saling menghormati budaya, suku, dan agama rakyat Berau yang beraneka ragam ini. Adapun pokok-pokok pembangunan kampung di Berau ke depan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang baik. Sumber daya kampung, baik kepala kampung, aparat kampung, pengelola BUMK, dan lembaga-lembaga kampung, relawan kampung, termasuk ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dekranas, Kabupaten Sehat, Pokja Sehat, Gerakan Masyarakat Sehat, serta anak-anak muda kampung. Edukasi ini menjadi kunci pemberdayaan rakyat. Memperkuat sistem pembinaan kampung dan dana ADK atau alokasi dana kampung di level kabupaten seperti regulasi, tata kelola, sistem berbasis digital, dana ADK, dan lain-lain. Poin ini Pemkab Berau akan dibantu dari tim UGM. Mengembangkan kolaborasi dengan semua pihak dalam membangun kampung di Berau dengan pendekatan sigap, terutama di bidang sumber daya manusia, ekonomi, tata kelola, dan sosial, serta pengelolaan sumber daya alam yang dikelola kampung, termasuk merespon COVID-19 di kampung, agar kampung lebih tangguh menghadapi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kami sempat berbincang-bincang dengan rekan-rekan yang di UGM. Kami sudah inden untuk alat tes COVID, yaitu namanya Genos, minta tolong kepada
rekan-rekan UGM untuk Berau supaya diprioritaskan karena kami ingin menuntaskan COVID-19 mudah-mudahan dalam waktu 100 hari kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, kampung dan warga kampung termasuk para tokoh pengelola BUMK, petani, UMKM, termasuk para ibu-ibu PKK, serta kaum muda untuk merumuskan impian besar mereka tentang masa depan kampung sendiri. Tentu saja harus cara merumuskan langkah, bergotong royong, bekerjasama, dan mewujudkan impian tentang masa depan kampungnya sendiri melalui mekanisme yang ada, baik terkait dengan pemerintah dan partisipasi masyarakat yang mandiri. Alangkah baiknya hidup di kampung jika hal ini bisa terwujud. Kunci sukses membangun kampung di Berau di era pandemi dan resesi ekonomi yang belum selesai di 2021 ini, yang berbarengan dengan berkembangnya digitalisasi di semua sektor kehidupan. Dengan medsos dan aplikasi, segala hal menjadi mudah dengan digital. Menjadi hemat kami ada 3 hal: kepemimpinan kampung, kreativitas dan inovasi warga kampung, kolaborasi dengan semua pihak membangun kampung berbasis potensi dan kekuatan kampung. Ini sejalan dengan pendekatan sigap yang artinya aksi inspiratif warga untuk perubahan, yang disingkat dengan sigap. Inti pendekatan sigap adalah membangun kampung berbasis potensi dan kekuatan kampung, bukan berbasis masalah. Jadi, kita fokus kepada kekuatan dan potensi kampung di Berau yang luar biasa ini. Saya ingin mengulang pernah disampaikan almarhum Bapak Haji Muharram, mengucapkan terima kasih kepada IJO, YKAN, Yayasan Konservasi Alam Nusantara yang telah merintis pendekatan sigap dalam membersamai membangun kampung di Berau ini untuk memudahkan berkomunikasi dengan semua pihak. Semua program pembangunan kampung di Berau ini kami rangkum dengan nama Kabupaten Berau Pro Kampung. Yang kami hormati Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan ini sejalan dengan apa yang pernah menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa agenda pembangunan desa dan dana desa harus diarahkan untuk membangun sumber daya desa dan ekonomi desa atau nawacita. Khususnya untuk ekonomi desa, saya meminta agar program sigap sejahtera ini dapat mendorong lebih kuat lagi program unggulan kawasan pedesaan atau Prukades dengan komoditas unggulannya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi saat ini. Karena itu, saya menitipkan pesan kepada semua pihak, baik di kabupaten, para bapak camat, para bapak-bapak kepala kampung, para ibu-ibu PKK, para kaum muda kampung, serta teman-teman pendamping kampung program PSS, agar memperkuat agenda kampung dan pembinaan sumber daya manusia di kampung masing-masing. Bapak, Ibu, anak-anak sigap yang saya cintai, terkhusus saya berpesan untuk anak sigap, menjadilah pendamping kampung yang baik. Bekerjalah dengan hati, bantu kampung membangun dengan kolaborasi dengan sebuah pihak yang bisa diajak bekerja sama. Bantu PKK, bantu Dekranasda, bantu Gerakan Masyarakat Sehat, bantu Pokja Sehat, yang merupakan perpanjangan dari Kecamatan Sehat dan Kabupaten Sehat. Karena Kabupaten Sehat dapat bersinergi dan saling terkait dengan program PKK, Dekranasda, Germas, Adipura, pariwisata, dan pemenuhan standar pelayanan minimum kepada masyarakat. Bantu para petani, nelayan, apalagi semuanya, bantu dengan potensi yang kalian miliki. Jangan pernah berpangku tangan, tahu diri di kampung orang, dan bisa membawa diri. Insya Allah, ketika anak-anak semua bisa membawa diri dan mampu menyesuaikan dengan kampung yang ada, kalian akan dicintai oleh masyarakat yang ada di sekitarnya.
Insya Allah seperti itu. Juga belajar apa saja yang relevan apa saja yang relevan dengan ada di kampung tersebut, agar selama bekerja menjadi pendamping kampung diprogramkan program Sehat Sejahtera ini juga menjadi media belajar untuk mengembangkan keahlian, dan siapa tahu mudah-mudahan bisa menjadi rezeki selanjutnya. Jaga kesehatan pribadi dan keluarga agar tetap sehat, bahagia, dan daya tahan tetap kuat. Dalam proses pendampingan nantinya, saya berharap bahwa seluruh fasilitas kantor, kampung, maupun koordinator kecamatan hendaknya memenuhi selalu protokol kesehatan dalam menjalankan tugas-tugas seperti yang kita ketahui bersama, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menggunakan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas dan interaksi. Serta jangan lupa share tulisan, foto, dan video tentang potensi kampung di media dan di medsos kampung masing-masing, aplikasi sigap, serta medsos pribadi, agar cerita tentang potensi kampung di Berau semakin dikenal oleh sesama orang Berau, se-Indonesia, bahkan mungkin sampai ke luar negeri. Jika ada hal-hal yang bersifat negatif di kampung, sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu dan tidak usah di-share di medsos, supaya kita bisa mengkonsultasikan dan mudah-mudahan kita bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Semoga program pendampingan kampung dengan sigap dapat menjadi teman dari pemerintah Kabupaten Berau. Bahkan di sini alhamdulillah, mohon maaf, ternyata ada Bapak Kapolres, ada Bapak Kajari yang ikut dalam Zoom ini. Mohon maaf, saya pribadi sangat mengharapkan arahan, masukan, dan bimbingannya untuk kita semua. Semoga Berau dengan adanya pejuang sigap sejahtera ini, mudah-mudahan bisa menjadikan Berau yang lebih baik lagi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Hanya berpesan kehadiran pejuang sigap sejahtera harus lebih bisa diharapkan dan lebih dirasakan kiprahnya di dalam masyarakat itu sendiri. Saya terlalu bersemangat dalam hal ini karena sangat berharap bahwa kalian adalah manusia-manusia yang punya potensi luar biasa, yang bisa memberikan kontribusi sepenuhnya untuk masyarakat Berau. Jauh-jauh dari keluarga, menjalankan tugas yang mulia, berkontribusilah dengan baik. Jadilah teladan dan teman yang baik di lingkungan kampung masing-masing. Insya Allah apa yang kalian lakukan mudah-mudahan akan menjadikan kampung lebih baik, kalian pun akan juga lebih baik, dan Berau mudah-mudahan akan menjadi baik di tangan para pejuang sigap sejahtera. Sedikit pantun mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semua. Anak bangsa bekerja keras, masuk ke desa siap bertugas, berbagi rasa, berjuang ikhlas, Maha Kuasa pasti membalas. Peserta sigap ngumpul di kota, tenaga siap menghimpun data. Saya berharap serta meminta, sopan bersikap, santun berkata. Satu lagi, buah langsat, buah musiman. Rasanya nikmat bila dimakan. Semoga rahmat Tuhan berikan, datang selamat sampai tujuan. Insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan kepada setiap langkah-langkah kita. Jangan bosan dan jangan merasa tidak nyaman ketika diberikan masukan, baik itu dari Bapak Asisten, Bapak DPMK, kemudian juga di sini ada Bapak Kajari, Kapolres, bahkan mungkin Dandim, yang akan memberikan masukan-masukan kepada kita semua, yang tujuannya adalah untuk menjadikan bumi Batiwakala kita cinta ini semakin lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
Selanjutnya, penyerahan cenderamata dari Yayasan Konservasi Alam Nasional kepada Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Disilakan menuju tempat. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama beserta para tamu undangan. Baik hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Acara selanjutnya akan dipandu oleh panitia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.